dakwah dan peta dakwah terkait pemurtadan di Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang sangat kita hormati. Yang pertama Dr. Agustinus, alhamdulillah selamat datang Dr. Agustinus di markas Alimatnya. Kemudian juga dai yang sudah malang melintang di daerah rawan pemurtadan, Sigit Sujarwo yang sudah 20 tahun berjuang berdakwah di basis-basis daerah kristenisasi. Alhamdulillah kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Izinkan saya Yati Dayat untuk memandu acara dialog ini ya, sampai nanti 1 jam ke depan. Nah, baik, karena waktu harusnya dimulai dari jam 4, qadarullah ma syaa fa'ala, yang seharusnya hari ini pembicara tema dialog kita Bapak Markus, ya, kondisi istrinya mendadak dalam kondisi sakit dan mengharuskan dibawa ke rumah sakit, jadi beliau berhalangan untuk hadir ke sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya. Baik, dialog kita bincang santai saja ya, berdasarkan pengalaman masing-masing pakarannya. Saya lihat Dr. Ragil sendiri lama menjadi pendeta dan sudah berapa itu yang dimurtadkan dan sudah berapa gereja yang dibangun kan begitu, nanti bisa diceritakan. Dan beliau juga sudah malang melintang pergi ke sana kemari untuk memurtadkan orang Islam. Tidaknya dari pengalaman masing-masing ahli ini bisa memahamkan kepada kita semuanya terkait konsepsi dakwah, gerakan dakwah. Kemudian yang kedua terkait pemetaan dakwah, daerah-daerah mana saja yang selama ini rawan pemurtadan atau pendangkalan akidah. Nah, bisa juga nanti dengan cara-cara yang seperti apa yang dilakukan oleh mereka terkait pendangkalan akidah ini. Baik, untuk mempertajam pemahaman kita, kami berikan kesempatan kepada dua pembicara kita di sore hari ini. Ya. Yang pertama Dr. Ragil, kemudian Ustaz Sigit Sujarwo MSc. Masing-masing kami berikan kesempatan. Yang pertama kepada Dr. Ragil 3 menit ya, 3 menit untuk memaparkan terkait dakwah dalam konsepsi Bible ya. Karena panjenengan cukup lama beriman ya, dididik dengan ini, bagaimana konsepsi Bible ini terkait konsep dakwah ya. Kemudian ya Ustaz Sigit Sujarwo sendiri bagaimana dakwah sendiri dari tinjauan perspektif Al-Qur'an ya. Beliau terlahir dari dia seorang muslim, sementara saya Pak Ragil terlahir ya memang dididik dengan Bible. Baik, kami persilahkan kepada Dr. Ragil untuk menyampaikan terkait dakwah dalam pandangan atau dalam perspektif Bible. Ya, kemudian setelah itu disinggung terkait tentang peta dakwah di Kristen sendiri seperti apa pemetaannya, gitu ya, sehingga nanti umat Islam bisa belajar ya, karena kadang-kadang sampai saat ini pun kita kalau berbicara peta dakwah, saya pikir juga umat Islam ya masih bingung ya terkait presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Dr. Ragil untuk menyampaikan materi. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa menyaksikan bagaimana dialog kita. Baik, saya akan sampaikan beberapa hal tentang metode dakwah dari gereja. Gereja itu metode dakwahnya itu melalui 3 aspek. Aspek kebudayaan, kemudian aspek politik, dan aspek pendidikan. Aspek budaya itu melalui termasuk pada ekonomi, kemudian sosial, kemudian kehidupan income generating, jadi bagaimana melihat kehidupan masyarakat
masyarakat yang akan dakwah itu tentang kehidupan ekonomi. Setelah mengetahui peta yang akan digarap, maka menerjunkan sesuai dengan ahlinya mas. Misalnya, oh di sana itu perlu ada garapan pertanian, maka kita akan terjunkan petani. Kita tidak pernah bicara masalah dalil. Dakwah Kristen itu tidak pernah bicara masalah dalil. Nah kemudian, bagaimana dengan Alkitab atau Injil? Rata-rata pedoman Injil itu, pendeta sebenarnya tidak begitu hafal dengan isi-isi Injil. Karena rata-rata pendeta itu khotbah itu sudah disiapkan di majelis sesuai dengan kondisi pada saat itu. Yang hafal tentang Injil itu biasanya penginjil. Itu pun tidak hafal semuanya, ada beberapa ayat yang dipakai sebagai alat perang. Misalnya Matius 11 ayat 8 itu alat perang. Alat perang itu memang dipakai oleh mereka kemudian tentang cinta kasih Yesus kepada umat. Dari peta dakwah itu yang mengetahui situasi dan kondisi lapangan itu, sehingga setelah menerjunkan suatu tim, biasanya tidak sendirian, satu tim, evaluasi setiap minggu sekali. Evaluasi. Pertama adalah yang pada waktu itu saya garap adalah Gunung Kidul. Gunung Kidul, kemudian Cilacap, Jeruk Legi, kemudian Banyumas, Kaliori, sama kecamatan Gunung Banteng, kemudian di Wonogiri masuk ke Pracimantoro dan sebagainya sampai Eromoko. Kurang lebih 15 tahun teman-teman bergerak di situ. Yang sudah terbangun adalah 10 gereja. 10 gereja. 10 gereja pada waktu itu. 10 gereja dalam jangka 15 tahun. Jadi ya, cukup lumayan. Perkembangannya artinya setiap tahunnya itu ada pembangunan gereja. Kemudian jamaah yang sempat dimurtadkan dari Islam kemudian berpindah ke Kristen untuk wilayah Jateng, Jatim, Bali pada waktu itu sekitar 1.500 orang dalam kurun waktu tahun. 1.500. Jadi saya terjun di ladang dakwah itu 1987, kemudian mengumpulkan diri dari dakwah itu 1994. Ya, dalam kurun waktu itulah sempat membaptiskan orang sekitar 1.300. Kok banyak begitu? Apa namanya itu, presentasinya bagaimana gitu? Presentasinya bagaimana? Jadi untuk Jawa Tengah, Gunung Kidul dan sebagainya itu ada 1.000 orang. Kemudian yang 300 orang itu adalah di perusahaan di Surabaya. Kemudian di Bali itu kelihatannya orang harusnya itu Bali karena musyrik dan kafir harusnya bersatu, tapi justru malah di Bali itu Kristen sangat dibenci. Sangat dibenci. Sehingga di Bali itu untuk mengkristenkan orang Bali itu tidak semudah mengkristenkan orang Jawa atau orang Sunda. Kalau orang Sunda itu agak mudah sedikit, asal ada sentuhan budaya, misalnya pakai hadroh, selawatan dan sebagainya, itu mereka masuk. Cuma lirik-liriknya aja kita ganti kan, secara tidak langsung, secara tidak sadar mereka sudah pakai lirik-lirik Yesus tea gitu, bukan Rasulullah Muhammad, kita Yesus tea ganti ini ya. sudah ngehnya itu setelah jadi, tinggal baptisan. Ya, kadang orang tidak melihat kita Muslim tidak begitu mengetahui gerak-gerak mereka, karena memang yang digarap itu ekonomi. Waktu di Gunung Kidul tahun 1989 sampai 1993 itu saya buka program income generating project. Jadi di Kecamatan Rongkok, Panggang, dan Kecamatan Tepus. Pada waktu itu saya garap adalah seorang pemuda bernama Paimin, Kasimin, dengan pada waktu itu Pak Pemiran.
Nah, beliau ini yang menjadi sekarang sempat kita akan pindah ke Cilacap. Karena mengganggu sekali orang. Mengganggu sekali. Pak Kepala Desanya sudah oke, tariknya, sekjennya semua sudah oke. Pemuda ini ganggu. Padahal miskin. Sehingga saya tawarin untuk sekolah. Kemudian pindah ke Cilacap. Tapi dia tidak. Nah, yang Kasimin ini nah sekarang jadi sahabat saya. Setelah saya masuk Islam, kemudian kami dakwah di sana, dia menyiapkan lahan, wakaf tanah, kemudian saya bangun masjid. Saya sudah bangun gereja 3 lantai ke bawah di kampungnya Kasimin. Tapi begitu saya masuk Islam, saya bangun masjid, namanya Al Mubarak di mana? Beliau bilang, bayar dong. Gereja saya minta bangunkan masjid. Tahun 2000 saya bangunkan masjid di tempat demonstrasi. Ternyata Kristen itu kalahnya dengan orang militan, bukan kalah dengan Kristen bawa supermi, Islam bawa mie godok, itu nggak ngaruh kayak gitu. Yang mengaruh adalah yang militansi ini, militansi seperti Kasimin ini, yang pada waktu itu komunikasinya langsung dengan Pak Jalal Muslim. Pak Jalal ini adalah dakwah kulturalnya luar biasa. Beliau itu di Perda Pedesaan luar biasa. Bahkan waktu itu sempat beliau itu kirim surat kepada saya, terima kasih pendeta, binaan ekonominya, sholatnya tak bina dewi. Gue ini surat bahasanya ting pecotot, wani-wani itu, sama pendeta besar itu. Saya ingin ketemu sama beliau. Ternyata beliau sudah sepuh, sudah pensiunan kepala sekolah lah. Jadi saya lerap nesu rasi doa, sudah sepuh ya. Nesu sama orang tua, kayak efektif. Beliau ngajak dialog dengan saya bilang oke lah, jalan tidak masalah. Kami dialog dengan Panjenengan. Karena 3 bulan sebelum saya dengan dialog dengan Pak Jalal, saya sudah mengkristenkan lulusan Gontor. Lulusan Gontor. Bahkan dia sempat di Madinah. Ini kiai luar biasa. Tartil Qur'annya, tafsir hadisnya, luar biasa. Kami diskusi di Surabaya. Tapi karena beliau kecetet bahasa bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, nah saya tanya satu kalimat itu, kira-kira Tuhan untuk menyelamatkan umatnya bisa nggak inkarnasi sebentar menjadi hidup manusia? Oh bisa saja, itu Yesus Pak. Kok kalah ya? Kalimat itu saja dia kalah. Tapi sekarang ada opahnya, beliau masuk Kristen, dulu masih yang kurang mampu lah, walaupun ilmunya sebidang. Sekarang menjadi pendeta besar di Semarang. Jadi pendeta ya? Jadi pendeta besar di Semarang. Begitu dia masuk Islam, masuk Kristen, kemudian saya titipkan sekolah di I3 Batu, Malang. Kemudian dia saya tarik ke Tiranus Bandung, Institut Alkitab Tiranus Bandung. Di sana dia 2 tahun, kemudian praktek, masuk lagi sampai selesai S1. Sekarang menjadi pendeta besar, ketua wilayah Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, Jawa Tengah. Jadi waktu saya ke Semarang, sama-sama habis dia ngisi bensin, saya ngisi bensin juga, saya ceramah di satu kampus, ngisi bensin. Nah, saya pakai mobil khusus, dia pakai Alfa. Dia bilang, dia nyindir saya sebenarnya, tapi secara halus. Weh Kiai, diantar siapa? Gitu kan. Padahal tahu saya keluar dari mobil jelek kan gitu. Diantar siapa Kiai? Wah, saya bisa jalan sendiri. Saya tuh kan orang pemberani, tidak seperti kamu kan. Gimana Kiai kabarnya? Baik. Dia pamer Alphardnya, kemudian oh mampir Kiai, Kiai silakan mampir. Pintu saya terbuka untuk aku. Pakai antum, masih pakai antum kan? Ya karena dia Kiai. Betul-betul Kiai, bukan KW-KW-an. Saya bangga pada waktu itu ya. Bangga pada waktu itu bisa mengkafirkan seorang Kiai tafsir, ahli tafsir. Tapi saya menangis setelah ketemu lagi, bukan karena saya melarat dia kaya, saya nangis.
menangis. Beliau seorang ahli tafsir kemudian menjadi seorang kafir, kemudian mengkafirkan teman-temannya yang muslim luar biasa. Dia dari Lombok. Dia dulu saya manggil beliau itu tuan. Saya dialog dengan beliau itu 6 bulan. Tak datangi ke Surabaya, ngake tempat beliau kos. Dia menunggu saya di kereta Surabaya. Hasilnya signifikan. Kiai masuk gereja. Ada 2 kiai, satu ustadz cukup kondang namanya Muhammad Omar, sama-sama dari Lombok. Sekarang jadi pendeta di Bandung, tapi sudah meninggal, tinggal istri dan anak-anak. Sama. Kalau Muhammad Omar ini lulusan Madinah. Dari situ sebenarnya mereka simpan. Pada waktu itu saya tanya, Anda tidak sayang masuk? Tidak. Kenapa? Saya sudah dapat kopahnya. Apa yang saya cari itu saya temukan. Dalam waktu tanda kutip, mereka selama ini berjuang mati-matian dari kampung ke kampung ngajar ngaji, tidak dapat kopah apa-apa. Yang untuk di surga nanti nggak tahu kapan. Tapi sekarang saya langsung cash dapat upah. Ya nalar juga kan, realistis juga. Kemudian saya balik kemarin beberapa bulan yang lalu lah, saya ketemu dengan di Samsudin ya, di Semarang. Sempat dia mengatakan, saya sayang sekali sama Anda, Pak Bro Agus. Kenapa? Anda itu seorang yang luar biasa, pandai, cerdas, pemberani, bisa terjerumus. Ngomong sama saya begitu, saya terjerumus dalam Islam. Kurang ajar banget. Kalau enggak di pom bensin bisa ajak dulu Pak. Tapi karena di pom bensin kemudian saya juga dibawa beberapa mahasiswa yang ngawal saya, jadi saya bilang, Ustaz, tadi siapa Ustaz? Itu Kiai sekarang jadi Lata Tua. Itulah, jadi kadang-kadang kita kalah di situ. Bukan kalah sebenarnya. Kita ketinggalan di situ. Tidak salah menyampaikan dalil dan sebagainya, tapi untuk orang awam yang tidak begitu mengenal tentang akidah, sebaiknya pendekatannya secara forensik. Tidak. Kadang kita gagal di situ, kemudian orang sakit hati karena dikatakan bid'ah dan sebagainya, orang sakit hati karena dikatakan bukan setan dan sebagainya. Tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah pelepasan yang harus kita perbaiki. Demikian. Baik, sangat menarik ya. Saya yang perlu disimpan dulu, yang lainnya biar nanti kita berikan kesempatan pada Ustaz Sigit Sudjarwo MSI untuk memberikan pemaparan penjelasan terkait ya pengalaman beliau ya dakwah selama 20 tahun, dan beliau ini memang betul-betul ya yang mengawal Arimatea gitu ya sampai sekarang, dari mulai kuliah sampai sekarang perjalanannya ya beliau ini dari Yogyakarta kemudian masuk ke wilayah-wilayah kristenisasi kan begitu yang menjadi basis mereka. Nah, bisa mungkin diceritakan kenapa Ustaz Sigit lebih memilih dari dakwah? Ya cenderung kan orang kalau ya perhatian terhadap Muslim itu kan dakwah juga ya, tausiah sebetulnya. Pada hakikatnya kita sudah konsep Arimatea ini kan menjelaskan berdakwah Islam kepada non-Muslim ya, sekaligus meluruskan. Nah, kenapa ada ketertarikan berdakwah yang sebetulnya sangat bersiko gitu? Ya, dakwah kepada orang-orang non hadir masuk ke gereja, masuk ke basis-basis mereka, ya, masuk ke ritual-ritual mereka, ini kan bukan persoalan sederhana. Kenapa kok bisa tergerak masuk ke situ? Ini perjalanan 20 tahun ya. Luar biasa kan begitu. Kalau Anda di Kristen gitu ya dengan seperti itu ya enggak masalah kan begitu ya. Ini masuk ke basis-basis dakwah mereka ya sampai 20 tahun, genap 20 tahun istiqomah. Iya. Banyak apa ini? Nah, nanti ini saya pikir menarik ya Bapak Ibu pemirsa TV Arimatea yang berbahagia. Nah, barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya ya, bisa langsung diajukan pertanyaannya saat ini
bisa disampaikan lewat WhatsApp ya, WA ya, bisa Bapak Ibu bisa langsung bertanya, mengirimkan pertanyaan ke nomor 085 729 742 512. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya yang ingin bertanya terkait tentang dakwah dan peta pemurtadan yang ada di Indonesia ini, pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan lewat WA dengan nomor 085 729 742 512. Baik, untuk selanjutnya kami ingin mendengarkan pencerahan kenapa gitu lebih memilih berdakwah kepada orang-orang non ya, padahal orang Islam sendiri masih banyak yang tadi seperti digambarkan oleh Dr. Agustin. Monggo. Ya. 3 menit ya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama jelas dakwah menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai umat Islam ya. Dan yang memotivasi saya terutama untuk dakwah kepada non muslim tentunya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran ya maupun As-Sunnah, misalnya di dalam surat Al-Fusilat ya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapakah perkataan yang lebih baik kecuali orang yang mengajak di jalan Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak akan bahas pada kesempatan ini. Dakwah yang saya lakukan memang menantang ya, yaitu bukan mendakwai sesama kaum muslimin, tetapi bagaimana kami menyampaikan pengkabaran, berita kebaikan, yaitu Islam, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam. Nah, kami biasa untuk datang ke gereja-gereja maupun ke tempat sekolah-sekolah teologi mereka untuk sekedar berdiskusi maupun menyampaikan sebuah artikel maupun buletin sehingga mereka bisa mengetahui Islam. Nah, di dalam dakwah terhadap saudara-saudara kita yang non muslim memang banyak tantangannya ya. Justru tantangan terbesar adalah datangnya dari umat Islam sendiri. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena mereka berargumen ngapain dakwah ke mereka. Ya. Banyak umat-umat Islam yang perlu bimbingan. Ya. Nah, tetapi ini menjadi sangat menjadi perhatian kita ya, karena memang jarang sekali kaum muslimin umat Islam yang menyampaikan Islam atau mendakwakan Islam ke non muslim. Kemudian kalau kita bicara peta dakwah, nah ini menjadi sangat menarik ketika tadi Dr. Agil bercerita bagaimana pengalamannya berdakwah ya. Di umat Islam sendiri ketika berdakwah mereka tidak punya planning ya. Sebagian besar hanya mengalir begitu saja. Nah, saya mencermati beberapa misionaris atau para pekerja misi yang mengkabarkan Injil itu, mereka sangat serius di dalam membuat peta dakwah. Bahkan sampai batas-batas wilayahnya itu diberikan tandanya. Sehingga mereka kerjanya jelas, targetnya terpenuhi, ya, dan ada hasil output ketika mereka ditugaskan di suatu wilayah. Di sisi lain, ya, saat ini juga menjadi keprihatinan kita, karena di negara kita ini ketika berdakwah sebenarnya ada aturannya, ya Pak Rakil ya, diatur di dalam SKP 3 Menteri, ya, termasuk di dalam mendirikan tempat ibadah. Nah, saat ini strategi mereka salah satunya untuk menghindari, ya, di dalam mendirikan sebuah tempat ibadah, misalnya gereja, karena di suatu tempat tidak memenuhi apa yang disyaratkan di dalam SKP tersebut, biasanya mereka mengubah, ya, strateginya dengan mendirikan wisata-wisata rohani saat ini Pak Rakil.
Jadi seperti Gua Maria ataupun tempat-tempat wisata religi yang nuansanya agamis ya, agama mereka. Nah ini untuk menghindari SKP. Dan ini banyak terjadi di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Misalnya salah satu contoh kasusnya di Gunung Kidul ya, di Gua Maria Giriwening Wahyu Ibuku itu. Di situ kan jumlah penganut mereka hanya beberapa kepala keluarga saja, sehingga mereka mendirikan sebuah wisata religi namanya Gua Maria Giriwening itu, dan saat ini sudah banyak yang konversi ya atau murtad karena efek dari keberadaan itu. Nah ini salah satu contoh, makanya ini menjadi PR kita para dai ya, terutama untuk bagaimana membuat peta dakwah yang serius dan juga yang lengkap. Dan alhamdulillah sebenarnya di Basnas Pusat, di divisi pusat kajian strategisnya sudah mengeluarkan indeks rawan pemurtadan di Indonesia tahun 2018 kalau tidak salah. Dan di Jogja itu termasuk indeksnya masih tinggi ya, terutama di daerah Kulon Progo pemurtadannya masih tinggi. Nah ini menjadi perhatian kita khususnya para dai di Jogja untuk bagaimana perhatian ke wilayah Kulon Progo. Nah ini mungkin sebagai prolog kita pada sore hari ini. Kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Bapak Ibu pemirsa, sangat menarik sekali ini dari dua pakar yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya ya, dan keberhasilan dalam dunia dakwahnya. Nah saya ingin coba mendiskusikan tadi ada beberapa aspek yang sangat menarik gitu ya dengan Pak Dr. Agustin di sini. Ya sebetulnya hal-hal yang tadi penjelasan menyampaikan katanya ya kita konsepnya tidak letterlock dengan menggunakan ini kan ya, gitu. Ya sampai bisa tadi saya mencatat ada 1.500 orang yang dimurtadkan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan ya pendekatan model seperti apa pendekatannya? Sehingga orang kan pindah agama itu menurut saya satu hal yang tidak mudah ya. Sangat sulit kan orang berpindah ke lain keyakinan, apalagi faktor keturunan dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik yang ingin kita coba gali informasi dari Dr. Agustin di sini. Kenapa bisa seperti itu? Sementara maaf kalau kami di Muslim ya bicara tentang terukur misalnya dakwah terhadap Muslim memberikan tausiah ya terhadap umat Islam, berbicara ukurannya dalam tanda petik ukuran keberhasilannya seperti apa. Nah kalau panjenengan kan ya mampu mendombakan kan orang-orang yang sesatan begitu ya bisa sampai 1.500 kan terukur ada gitu loh. Nah sementara kami ya bukan berarti kami berbicara ini ya bicara hasil diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini menarik 1.500 ini bisa ya. Terus tadi panjenengan membangun sampai 15 gereja. Yang menarik lagi ini yang bangun tuh siapa? Yang danai siapa gitu loh. Kita ini kan tahu sendiri, Dokter ya. Ketika kita di masyarakat mau bangun masjid aja sulit ya. Bahkan kita sering melihat di jalan-jalan bawa kotak, bawa proposal. Nah, sementara gereja dalam kurun waktu 15 tahun itu berdiri 15 gereja. Itu kan menarik sekali gitu. Seperti apa mau bangun masjid aja susah, bangun gereja menurut saya lebih susah lagi, apalagi di daerah-daerah yang mayoritas di situ Muslim. Nah, itu strategi itu ya strateginya bagaimana? Kira-kira ke depan bisa diterapkan nggak oleh umat Islam itu sendiri? Sebenarnya sangat sederhana. Jadi pertama kali saya membangun gereja di Jawa Tengah ini di kampung terpencil sekali, namanya Kampung Pesodan, masuk kecamatan Purwo, Kabupaten Purworejo.
itu masyarakatnya animisme. Tapi kalau Lebaran, wah, merayakan hari raya itu luar biasa. Ada jatilan, ada macam-macam, ketoprak, ada macam-macam. Saya tertarik. Ini orang agamanya jelek, apa ibadahnya jelek sekali. Tapi kalau sudah masuk kepada hal perayaan, wah luar biasa. Ini saya pelajari, ada di situ tokoh spiritual, ketua pemuda juga. Ya, dia merintahkan anak buahnya untuk maling setor pada dia, luar biasa orang. Nah, saya dikati dia. Kenapa maling? Saya waktu itu usianya baru 25 tahun, dia itu sudah. Kenapa maling? Ya, di sini itu kalau ternyata orang-orang itu takut sama maling, takut sama preman-preman. Dari situlah pendekatan kami, kemudian saya ajak dia itu makan, saya ajak ke kota, ke Purworejo, saya bawa pakai mobil, saya antar lagi. Nah yang seperti ini kadang tidak terpikirkan oleh dai-dai kita. Dai kita itu tidak mungkin akan ngajak preman, kepala maling, jalan-jalan disenenggai, gitu kan. Kemudian dikembalikan lagi ke kampungnya, disangoni, itu tidak mungkin. Itu saya jalan. Nah suatu saat dia cerita, kok sampai napik banget itu, ilmunya dari mana? Ditunggu pertanyaannya terbuka. Ya, pertanyaannya itu ditunggu. Itu berbulan-bulan, bukan 1-2 hari. Saya ke sana itu cuma komunikasi dengan beliau, cuma silaturahim saja, bawa oleh-oleh. Pada tahun 80-an yang namanya oleh-oleh itu jarang. Roti itu di kampung sana jarang sekali. Saya bawa roti, bawa makanan dari kota, makan bareng. Nah setelah terbuka itu saya bilang, ada yang membuat saya itu baik hati. Saya hanya menjalankan perintahnya Yesus. Yesus itu nyawanya dikorbankan untuk umat manusia termasuk sampean. Makanya saya itu berbuat baik kepada zaman ini karena menjalankan amanat. Sinten itu Yesus. Sampean bisa mempelajari sinten itu Yesus kalau sampean sudah masuk ke dalam keluarganya. Wonten keluargane wonten. Nggih kula niki. Baik. Nah setelah itu mereka oke nggih kula purun dadi keluarga. Nah sampean dadi keluarga itu kepengin napa? Aku lo kepengin dadi wong apik kaya sampean itu. Iso dundung duit. Carane pripun? Nek adem dundung duit sampean dundung gawean. Kalau punya pekerjaan kan punya penghasilan bisa dundung. Cerita. Tapi saya butuh tempat Pak untuk itu. Napa nih tanah Bapak? Tempat ngumpul-ngumpul. Di situ ada namanya Kiai Samsudin. Putranya Kiai Haji Sujak. Luar biasa orangnya. Dari Nahdlatul Ulama. Tapi ekstrimnya auzubillah min dzalik. Saya pernah diusir gitu. Saya sewani Kiai Sujak. Udah sepuh sekali, udah 70 tahun sesuatu. Ya. Dia tidak bisa baca tulis Latin, tapi baca Quran dia tahu. Elok ini. Akhirnya karena dia punya anak Carik. Carik kan sangat dihormati di kampung. Yesus Sujak itu putra pertamanya itu Carik. Sasowani Carik. Cariknya Sasowani. Akhirnya kepala preman itu menyerahkan sebidang tanah untuk tempat ngumpul. Karena bangun gereja nggak bisa. Nggak betul sakit. Mereka kabeh wong Islam gawe gereja jeung siter sing nggoni tengah itu. Kata Pak Kiai Sam. Betul kok Pak, saya cuma mau bangun tempat untuk mengumpul kanca-kanca niki pasamuan. Pasamuan ora. Pasamuan itu yo ibadah. Pasam. Akhirnya saya baptiskan 12 orang. Kepala maling, anak buah maling, kemudian satu itu juga orang yang sangat disegani di kampus juga. 12 orang. Saya bangunlah tempat pasam.
Setelah tempat pasaman itu jadi, kita ngundang camat, kita ngundang wakil bupati. Enggak ada wakil bupati waktu itu, masih ada sekda kok. Sekda tak undang situ, kaget orang. Caci lagi jebule pendeta. Jadi saya dianggap anak kecil. Caci lagi jebule pendeta sing lincah-lincire ning nggowo. Lah kae wis bangun gereja apa kaya wae dhewe ora iso apa-apa. Pak Sekda wis rawuh. Jadi pendekatannya kultural. Kemudian yang terakhir saya bangun gereja itu di Jalan Wates kilometer 9 di Jogja. Ada pemuda namanya Kuat Sugianto. Pak Kuat Sugianto ini luar biasa, ekstrimnya, kemudian ya teguh dan sebagainya. Nah, waktu saya ibadah, ini bawa rombongan anak muda itu belajar motor itu di depan rumah ibadah saya. Nah, sekarang dia jadi saudara saya. Setiap dakwah saya beliau dukung sekali, luar biasa. Padahal waktu itu gajinya setengah. Saya pernah mau berangkat ke Bandung megang bis, diserempet motor pinggir jalan. Tapi ya saya nggak apa-apa nyantai. Saya tidak pernah dendam kepada siapapun, karena prinsipnya dalam filsafat itu dendam adalah membuat penyakit dalam diri kita, makanya dendam itu tidak perlu ada. Saya membangun tempat itu. Pada waktu itu saya sewa tanah. Saya bilang saya membuka usaha. RT RW bisa minta tanda tangan, kanan kiri, minta tanda tangan. Kenapa Pak? Saya membuka usaha. Usaha apa? Ya, memakai kalau dereng mikir nih, napa sing ngajeng usaha kita mriki. Mriki kalau bangun iki. Rumah itu. Setelah saya bangun, kemudian tanda tangan itu saya beri judul izin lingkungan mendirikan tempat ibadah. Tapi kan sudah tanda tangan kafe lingkungan gitu, tanda tangan kafe. Loh, aku dibuka ya ora iso kalah karena itu sudah. Kemudian tak sahkan ke Koramil, camat, polsek itu sampai bupati. Begitu saya bangun tempat ibadah itu, saya dibuka. Enggak boleh. Bahkan waktu itu ngundang Natal. Itu suratnya itu sama ya pemuda Mas Kuat dan kawan-kawan tadi. Hukum dia buat surat edaran menghadiri Natal hukumnya haram. Orang apa? Silakan aja nggak hadir. Sampai-sampai waktu itu saya mengadakan Natal itu dijaga oleh Kodim. Nah, inilah yang membuat sejarah baru bagi saya. Sejarah baru bagi saya, dan terakhir saya tersungkur di situ juga. Karena tempat ibadah itu akhirnya saya jual ke Pak Jalan Musin. Uangnya saya belajar lari ke Sumatera Selatan karena saya dianggap penjahat gereja. Tapi itulah di dalam ini kenapa kok orang tertarik di dalam program income generating project itu, setiap ada akhir dari awal pertemuan itu, misalnya satu kelompok itu ada 100 orang. Satu pertemuan itu diawali dengan doa. Yang memimpin doa itu adalah pasal. Ada pasal kami. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Secara mereka, secara gereja doa. Begitu akhir dari pertemuan juga diakhiri dengan doa. Cara mereka. Baptisan massal 300 orang pada waktu itu di Gunung Kidul, itu caranya sangat mudah. Karena kita membina itu dengan Yayasan Hartowuyo dan kawan-kawan, karena beberapa yayasan Kristen kita kumpulkan untuk nyerap. Itu yang ada binaan itu 1.400 binaan. 1.400 binaan, tapi saya yakin dan percaya sesuai dengan janjinya Yesus dalam Injil Matius, siapa menebar mesti akan menuai. Jadi kalau menabur 1.000, paling tidak 30% kena. Ternyata ya kita bina 1.000, baptisan massal 300. Begitu akhir mau endingnya, mau bagi-bagi voucher, tanya
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah banyak belajar tentang ekonomi, tentang pertanian, peternakan, dan sebagainya. Tindak lanjutnya kados pundi Bapak Ibu. Siapa yang mau beli kambing, kepingin beli kambing, kalau kepingin duit, tempo duit derek, boleh lu tuku kambing pripun ora itu. Nah, ilmu ini mau belajar loh dari kambing, mungkin pripun berarti. Jadi kepen ayam pulau, beli ayam pun nanti kita tunggal. Nah ayam tunggal kita cukup buat buatan, kita cukup itu, kalau buatan sedoso, duit dereng, biasa kan belajar ayam ini, mau belajar, mau belajar. Sampai kabeh niku kepengin dikabulke duit iso tuku wedhus kali tuku ayam. Kepengin. Yuk seminggu ke depan jenengan donga sesuai dengan ajaran agama Islam. Nek anu maca Quran apa mana? Sing tenanan seminggu ke depan kira-kira oleh dikabulke karo Gusti Allah sampeyan. Ubi. Jawab saya dia maki kali ketua Pak anu nggih, ketua kelompok nggih. Seminggu kemudian kita ketemu lagi. Sampun pun dikabulke dereng balang. Niku sing ngapusi ketua kelompok napa sing sampeyan njaluk donga. Pripun? Masuk Gusti Allah ngapusi ya. Orang gede tulis nalar ya. Masuk kalau ada Gusti Allah yang kabulke dereng dan dereng. Seminggu malih Pak, tambah seminggu malih. Ternyata tidak terkabul. Nah, orang usaha bagaimana dapat duit itu? Saya bisa ke sini Bapak Ibu punya mobil untuk operasional, kemudian bisa membiayai kegiatan. So, mereka kalau di Gusti Allah, sini dijaluk itu niku mesti ngabul. Carane pripun? Jenengan agamane Islam ora apa. Ning le donga cara kula kersa. Purun, nggih pun. Singkat mawon, Gusti Yesus jenengan kepen ayam, nyun ayam, kepen pedus, nyun pedus, kepen modal gaplek. Jadi dhewe-dhewe nggih. Gusti Yesus kula nyuwun duit nggo pedus ayam modal dagang gaplek. Niku esok awan bengi selama seminggu. Setuju? Nggih. Sampeyan salat buat apa? Nih dongane niku le salat. Seminggu ketemu kita lagi. Oh dikabulke dereng. Oh berarti dereng umum gitu. Yo seminggu mulai Pak. Seminggu mulai saya ke sana mengatakan bahwa Tuhan sudah bicara dengan saya. Donga sampai itu dikabul. Syaratnya nopo Bapak Ibu? Kula mboten ngerti. Napa kula titip sertifikat Pak? Boten. Syaratnya sampai dadi keluargane nggih. Nah, niki mangga terus dadi keluargane Yesus, kabeh pengabulan doa niku wong Gusti Allah pun paring kabar kali kula dikabulke dinten. Wah, tanda tangan kabeh, ora ketok sing bagusan sepatu terus seperti itu. Tapi artinya mudahnya itu di situ. Bukan jebakan loh ya ini, bukan jebakan. Tapi mengalihkan isu bahwa ini sebenarnya mereka tidak masuk Kristen pun akan dibagikan duit ini, wong ini duit dari sosial. Saya dapat itu dari dinas sosial. Tapi dinas sosial tidak tahu caranya untuk menyampaikan informasi dan pembagian kepada masyarakat. Sehingga kita menjadi salah. Kita dapat juga dari Pertamina, dari PT Telkom. Jadi jangan salah. Itu gereja sugih banget boten. Gereja itu hanya sebagai fasilitator menyampaikan kabar baik kepada masyarakat, kemudian dananya nggih sawera. Walaupun memang dari gereja itu sendiri minimal 70% gereja punya dana. Jadi gitu Ustaz. Iya, menarik ini ya. Jadi ini kultural ini ternyata masih sangat menjanjikan ya, kalau diterapkan. Nah, sementara ya mungkin ini bagi Ustadz Sigit Sudjarwo MSI ini beliau ya sudah bagaimana memaparkan trik dakwahnya. Nah tadi yang
ingin saya pertanyakan itu, kebanyakan yang murtadin ya, yang murtad itu karena memang muslim yang sebenarnya muslim, atau memang muslim abangan atau Islam abangan gitu ya. Islam abangan yang corak peribadatannya mungkin kita ketahui ya, Islam abangan itu begitu. Bahkan mungkin nanti korelasinya apakah memang mungkin untuk saat ini itu ya aliran kepercayaan itu di masa itu gitu. Ini seperti apa? Kenapa bisa murtad begitu orang-orang di basis-basis tadi Kulon Progo yang ya notabene kan sebelumnya kayaknya jauh sekali ya, kalau mereka nama-namanya nama baptis semua itu kayaknya nggak mungkin ya, yang tidak Jowo nih kan harusnya ya namanya ya Jowo gitu ya. Ya Yohanes, nah iya kan itu kayaknya kurang ini ya, di gunung lagi kan, berarti keberhasilan misi mereka. Bahkan bisa dijelaskan mungkin yang saat ini basis ibadah mereka yang sudah ada di sana, proses pendirian sampai sekarang sudah terkenal di dunia itu seperti apa gitu? Ya. Jadi selama ini yang kami temui di lapangan, kalau kita bicaranya ini di pelosok ya ataupun di kampung-kampung, mereka yang kemudian konversi sebenarnya kalau kita bicara legal formal ya di KTP ya Islam ya. Kalau kita bicara KTP-nya Islam. Tetapi prakteknya ya mereka sebenarnya penganut penghayat kepercayaan ya. Dan ini memang menjadi lahan yang sangat mudah sekali bagi para misionaris. Dan di sisi lain di kampung-kampung yang pelosok-pelosok itu tidak ada dai. Ya, adanya kiai kampung yang pemahamannya sangat terbatas. Nah, ketika didatangi oleh misionaris ya ataupun pekerja misi ya jelas kalah. Bahkan pekerja-pekerja misi saat ini mereka dibekali Islamologi. Jadi ketika Arimatea kemudian berkunjung di sebuah sekolah teologi ya namanya Apostolos ataupun Kalimatullah, mahasiswa-mahasiswanya ini ada sekitar 40 SKS lebih dibekali Islamologi. Di situ ada bahasa Arab, ada kemudian usul fikih, ulumul Quran, semuanya lengkap berbicara tentang Islam. Nah, sehingga ketika diterjunkan dan mereka berdialog dengan kiai kampung ya kiai kampung akan tunduk nanti ya, seperti diceritakan Dr. Agil tadi. Nah, ini menjadi tantangan bagi para dai ke depan ya. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh para misionaris seharusnya sama dilakukan oleh para dai ya, seperti dulu dakwahnya para wali songo kan seperti itu. Jadi mereka tidak langsung menghilangkan ya adat-adat yang berlaku di masyarakat ya, tetapi diasimilasi. Bagaimana Islam ya, itu mewarnai adat ya. Dan akhirnya lambat laun ya di masyarakat tersebut bisa tercerahkan. Kalau misalnya berbau syirik ya nanti bisa meninggalkan tetapi tidak frontal. Nah, biasanya kalau dai-dai yang tidak dibekali ilmu fikih dakwah ya adanya akhirnya ya mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya, dan ini kegagalan para dai. Bahkan kami pernah mendengar cerita ada dai yang dikirim oleh sebuah lembaga ya, itu ditolak di masyarakat karena sangat frontal di masyarakat. Sedikit yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikirannya sang dai sudah dikatakan bid'ah, sesat, ya. Katakan ya kafir dan sebagainya. Nah, ini perlu dipahami bahwa dakwah di tempat-tempat tertentu memang harus melalui pendekatan khusus. Nah, ini berbeda ketika kita bicaranya nanti di tataran kota ya, atau di masyarakat yang terdidik. Mereka memang ketika murtad biasanya ya
sudah memahami Islam dengan benar. Maksudnya mereka sudah tahu ya tentang Islam. Jadi tidak penghayat kepercayaan ya. Misalnya yang terjadi di Dr. Saifuddin Ibrahim gitu ya. Atau contoh-contoh yang lain, di Arimatea mencatat ada sekitar 40 lebih yang bergelar sarjana agama, ya, lulusan pondok pesantren, ataupun kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam itu murtad menjadi non-muslim. Dan datanya insya Allah lengkap dan valid, bisa kita cross check. Nah, itu yang membedakan ya antara di kampung dan di perkotaan. Nah itu Ustaz ya. Ini menarik ya. Apa namanya? Kalau kita, saya ingin bertanya ya. Misalkan kenapa gitu loh? Saya heran itu. Gitu. Kenapa di kalangan pendeta itu hampir semuanya? Kalau saya lihat pendeta itu rata-rata semangat berdakwah, membawa misi, tapi banyak juga yang masuk Islam. Nah, sekarang saya baca itu amat sangat sedikit sekali orang-orang misionaris ini yang masuk Islam. Ini kenapa nih? Bisa dijelaskan? Karena saya punya konsep dakwah, punya pemetaan dakwah. Seperti Dr. Agil sendiri ketika ditugaskan itu punya konsep. Ya, berapa gereja yang harus berdiri di wilayah itu, atau anak-anaknya dari ya yang apa namanya yang harus dikuasai berapa, itu kan jelas real punya itu gitu. Sementara kalau kita dakwah ya datang saja memberikan pencerahan ya, karena selama ini kita kan dakwah tadi sesama ya, memberikan tausiah, jadi tantangannya tidak terlalu berat. Nah, konsep itu kenapa dimiliki oleh para pendeta, oleh misionaris dengan targetan yang real. Misalnya 2020 misalkan kan target gereja kan sudah bisa apa namanya di Indonesia ini sudah mulai menguning kan, harus dipanen. Nah, ini konsep-konsep ini kok bisa sama, menarik, dan ke bawah itu sama gitu gerakannya, punya peta yang jelas semuanya. Mungkin ringkas ya sebagai closing statement. Ini bedanya organisasi Islam dengan organisasi gereja. Di gereja itu ada 4 organisasi besar. Mawi, Katolik, PGI, Gereja Protestan, GPI, Gereja Protestan, kemudian PII, Persatuan Injil Indonesia. Jadi 4-4-nya ini sebenarnya bertentangan satu sama lain. Kalau yang udah di kandang, mereka sering ngecek. Tapi mereka punya konsep, kalau ke lapangan dakwah nyerang musuh kita bareng. Nah, itu digelurakan di salah satu misalnya rapat besar, namanya Okumini. Okumini itu adalah persekutuan semua organisasi masuk di dalamnya. Ini mengadakan rapat besar. Tuwean sudah muning, yuk kita panen bareng-bareng. Ini semua turun ke bawah. Katolik itu tenaganya sedikit, tapi dia dananya banyak. Dia kirim anggaran. Pantekosta itu tenaganya banyak, duitnya nggak ada. Nah, dia yang menjalankan tugas. Ini tertata. Mereka dapat berapa tiap bulan dan sebagainya. Kemudian ini satu daerah. Taruhlah misalnya kayak kemarin, kita sekarang sedang garap Kalibawang. Satu kecamatan Kalibawang itu 1 tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Akan diterjunkan berapa penginjil ke sana. Dengan fasilitas apa dan dia tinggal di mana. Targetnya apa saja. Seperti itu. Ini tidak bertentangan. Kue kunut rakunut, kue subuh rasubuh, terserah. Yang penting targetnya mereka jadi kafir. Nah, setelah jadi kafir, mereka yang mau merekrut nanti siapa? Enggak masalah. Mau masuk gereja Katolik ya mau masuk gereja Protestan silakan, mau Pantekosta silakan. Yang perlu kita pahami di sini, padahal gereja-gereja itu sampai bodo subuh tidak pernah akan. Tidak pernah. Orang Protestan tidak mungkin ujuk-ujuk ibadah gue wong Katolik, nggak mungkin. Haram hukumnya. Tapi punya visi misi yang sama. Visi sama. Karena sudah di dalam naskah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 130.
Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam memerangi kita umat Muslim sampai tekuk lutut. Nah, caranya ngono kuwi, kalau jalan sendiri-sendiri ya enggak mungkin. Baik, jadi sudah jelas ya. Jadi ketika dulu ketika jadi pendeta ya Dr. Agil ya datang itu sudah punya visi misi yang jelas ya, karena Ustaz Sigit ini kembali lagi terkait tadi Ustaz Sigit ketika pergi ke Gua Maria dan lain sebagainya ternyata sudah punya peta yang sangat jelas kan begitu. Kemudian tadi dijelaskan kalau saya bisa mengambil kesimpulan dari ini dari dua pembicara ini kan sebetulnya abangan ini ya, masih dalam bentuk abangan ya gitu ya, musim abangan. Kemudian yang kedua itu tadi aliran kepercayaan itu mendominasi dan sangat mudah sekali untuk dimurtadkan kan begitu. Karena saya yakinlah berubah keyakinan itu bukan hal yang mudah, tapi melihat tadi yang abangan, kemudian banyaknya aliran kepercayaan sehingga menyebabkan mudah diisi dan kemudian mereka murtad. Nah, ya selama 20 tahun ini sudah melihat terkait pemetaan yang ada di wilayah Jogja ini, wilayah-wilayah mana saja yang sangat rawan ya, dan sampai sudah memperoleh tuayan yang sangat besar, bahkan mungkin bisa dijelaskan terkait wisata-wisata yang dibangun itu yang cukup strategis di mana saja, mungkin dijelaskan. Ini bagian dari mencerahkan umat, saya pikir, yang selama ini kadang-kadang kita mengabaikan, sementara tanah-tanah juga sudah banyak yang dijual kan, kemudian didirikan seperti itu, bagian dari strategi untuk memurtadkan umat Islam ya, terutama yang di dasar pelosok-pelosok. Ini masih ada waktu 2 menit lagi, mungkin bisa menggambarkan secara ringkas sebagai closing statement ya. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk wilayah Kulon Progo ini memang seperti kemarin saya sampaikan, ya disampaikan oleh Ustaz Jazir, hampir per tahun 6.000 orang murtadnya. Itu terutama di kampung-kampung dan di lereng-lereng Bukit Menoreh, khususnya daerah Kalibawang, Samigalo, Girmulyo, dan di sana sudah sekitar ada 4 Gua Maria itu ya. Jadi itu strategi mereka untuk mengalihkan bagaimana mendirikan tempat ibadah yang terkendala SKB 3 Menteri, kemudian didirikan wisata religi, termasuk di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu hampir sepanjang pantai Gunung Kidul sudah dikuasai oleh para pekerja misi. Jadi nanti suatu saat nanti mereka pasti akan buat peradaban ya. Di beberapa tempat sudah berdiri, termasuk di daerah Gedang Sari ya, sudah ada Gua Maria tadi, Giriwening Wahyu Ibuku. Nah, kemudian kalau di daerah Sleman itu terutama di lereng Merapi ya, Turgo itu, kemudian di sana menjadi sasaran yang paling utama bagi para pekerja misi ya, karena ya di suasana yang sangat dingin dan menyenangkan tentunya. Nah, itu mungkin menjadi catatan kita, termasuk ya saya pribadi, untuk lebih giat membina di daerah-daerah tersebut. Nah, ini karena sudah adzan, terima kasih. Nanti lain waktu bisa kita lanjut lagi. Baik, terima kasih semuanya, Dr. Agil, ya, kemudian Ustaz Jarwo, MSI yang sudah hadir di sini memberikan pencerahan kepada umat. Ditunggu bukunya, karena umat kalau tidak ya bisa tersampaikan lebih banyak lagi bukunya. Kemudian referensi terkait peta dakwah yang digagas ini juga belum jelas menurut saya. Ini menarik karena konsentrasi terkait pemetaan dakwah kristenisasi ini juga belum ada, saya pikir. Mungkin untuk wilayah Jogja ini ditunggu bukunya Ustaz Sigit Jarwo supaya umat bisa lebih tahu.